Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan bahas tentang modul 7 yaitu DHCP versi 4. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismira Syaduyanti. Lalu ada anggota saya yaitu Sadewa dan juga Rahmat Alisan. Jadi di sini pertama di bagian introduction itu ada why should I take this module, yaitu mengapa sih kita harus mengambil modul ini. Jadi Dynamic Host Configuration Protocol ataupun DHCP itu menetapkan alamat IP secara dinamis ke perangkat. Dan DHCP ini ditunjukkan untuk jaringan IP versi 4. Administrator jaringan itu tidak perlu menghabiskan waktu seharian untuk mengkonfigurasi alamat IP untuk setiap perangkat di jaringan, di rumah ataupun di kantor kecil. Hal ini tidak akan terlalu sulit, tetapi jaringan besar manapun mungkin memiliki ratusan atau bahkan ribuan perangkat. Dan di dalam modul ini itu kita akan mempelajari tentang cara mengkonfigurasi router Cisco IOS agar menjadi server DHCP versi 4. Kemudian kita juga akan mempelajari cara mengkonfigurasi router Cisco IOS sebagai klien. Dan di sini juga ada beberapa paket tracer yang mungkin akan membantu kita untuk lebih memahami tentang DHCP versi 4 ini. Lalu selanjutnya ini tentang what will I learn to do in this module, yaitu apa yang kita pelajari dalam modul ini. Jadi dalam modul ini itu kita mempelajari beberapa materi. Yang pertama yaitu DHCP versi 4 konsep, yaitu konsep dari DHCP versi 4. Jadi dalam DHCP versi 4 konsep ini kita akan menjelaskan bagaimana DHCP versi 4 ini beroperasi dalam bisnis skala kecil hingga menengah. Lalu yang kedua ada Configure a Cisco IOS DHCP versi 4 server, yaitu mengkonfigurasi server Cisco IOS DHCP versi 4. Jadi di dalam Configure a Cisco IOS DHCP versi 4 server ini kita akan belajar tentang cara mengkonfigurasi router sebagai server DHCP versi 4. Lalu selanjutnya itu ada Configure DHCP versi 4 client. Di dalamnya kita akan belajar tentang konfigurasi router sebagai klien DHCP versi 4. Di sini saya akan membahas tentang modul 7.1 yaitu DHCP 4 konsep. Oke. Nah, kita akan masuk ke penjelasan materinya. Dynamic Hotspot Configuration Protocol vPort assign IP port address and other network configuration information dynamically, because this desktop client typically make up the bulk of network nodes. The HTTP port is an extremely useful and time-saving tool for network administration. A dedicated DHCP server is scalable and relatively easy to manage. However, in a small branch or Soho location, a Cisco router can be configured to provide the DHCP port service without the need for a dedicated server. Cisco IOS software support an optional full-feature DHCP server. The DHCP server dynamically assigns or leases an IPv port address from a pool of address for a limited period of time, couldn't be the server or until the client no longer needs the address. Client lists the information from the server, define period administration. Okay, this is for DHCP. Nah, ini jadi gambaran untuk DHCP. Okay. Next, DHCP operation. DHCP works in client. When a client communicates with DHCP server, the server assigns or releases and expires. The client must contact the DHCP server periodically to extend the list. This list mechanism ensure the client the move or power of the node
keep address that they no longer need. When list expires, the DHCP4 server returns the address to the pool where it can be relocated as necessary. Step to obtain a list. When the client boots or others want to join network, it's begin or four-step process to obtain a list. 1. DHCP discover. 2. DHCP offer. 4. DHCP request. 3. DHCP request. 4. DHCP acknowledgement. Okay, like this. Step 1. Discover. The client start the process using broadcast. DHCP discover message with its own MAC address to discover available DHCP servers because the client has no valid IPv4 import at about app. It uses layer and 2 layer 3 broadcast address to communicate with server. The purpose of the DHCP discover message is to find the DHCP server on network. Step 2, DHCP offer. DHCP offer when the DHCP server message its received and available IPv4 address to list to the client. The server also creates an ARP and try consulting of the MAC address of the requesting client and the listed IPv address of the client. DHCP vport server sends the beginning DHCP offer message to requesting client. Okay. The steps to renew a list. 1. DHCP request. Before the list expires, the client send DHCP request message directly to the DHCP vport server that originally offered the IPv4 address. If a DHCP pack is not received within a specific amount of time, the client broadcasts another DHCP request so that the other DHCP4 server can extend the list. 2. DHCP acknowledgement. Saya akan menjelaskan tentang configure a Cisco IOS DHCP v4 server. Baik, yang pertama di 7.2.1 Cisco IOS DHCP v4 server. Now you have a basic understanding of how DHCP v4 work and how it can make your job a bit easier. If you do not have a separate DHCP v4 server, this topic will show you how to configure a Cisco IOS router to act as one. A Cisco router running Cisco IOS software can be configured to act as a DHCP4 server. The Cisco IOS DHCP v4 server assign and manage IPv4 address from specified address pools within the router to DHCP v4 clients. Nah, sekarang itu kita memiliki pemahaman dasar tentang cara kerja DHCP v4 dan bagaimana DHCP v4 ini dapat mempermudahkan pekerjaan kita. Jika kita tidak memiliki server DHCP 4 yang terpisah, topik ini tuh akan menunjukkan kepada Anda cara mengkonfigurasi router Cisco IOS untuk bertindak sebagai server DHCP v4. Nah, router Cisco yang menjalankan perangkat lunak Cisco IOS dapat dikonfigurasi untuk bertindak sebagai server DHCP v4. Server DHCP v4 Cisco IOS menetapkan dan mengelola alamat IPv4 dari kumpulan alamat yang ditentukan dalam router ke klien DHCP v4. Ini DHCP v4 server ada di router 1. Selanjutnya di 7.2.2 step to configure a Cisco IOS DHCP v4 server. Use the following step to configure a Cisco IOS DHCP v4 server. Step 1, exclude IPv4 address. Step 2, define a DHCP v4 pool name. Step 3, configure the DHCP v4 pool.
Nah, di step 1, exclude IPv4 IPv4 address. The router functioning as the DHCP v4 server assign all IPv4 address in DHCP v4 address pool unless it is configured to exclude specific address. Typically, some IPv4 address in a pool are assigned to network device that require static address assignment. Therefore, this IPv4 address should not be assigned to other device. The command syntax to exclude IPv4 address is the following: router config IPDHCP exclude address low address high address. Baik, di langkah pertama itu mengecualikan IPv4 address. Router yang berfungsi sebagai server DHCP v4 menetapkan semua alamat IPv4 dalam kumpulan alamat DHCP v4 kecuali jika dikonfigurasi untuk mengecualikan alamat tertentu. Biasanya beberapa alamat IPv4 dalam kumpulan ditetapkan ke perangkat jaringan yang memerlukan penetapan alamat statis. Oleh karena itu, alamat IPv4 ini tidak boleh ditetapkan ke perangkat lain. Sintaks perintah untuk mengecualikan alamat IPv4 itu sebagai berikut. Ini di bawah sini. Selanjutnya, a single address or a range of address can be excluded by specifying the low address and high address of the range. Exclude address should be those address that are assigned to router, server, printer, and other device that have been or will be manually configured. You can also enter the command multiple times. Satu alamat atau rentang alamat itu dapat dikecualikan dengan menentukan alamat yang rendah dan alamat yang tinggi dari rentang tersebut. Alamat yang dikecualikan harus alamat yang ditetapkan ke router, server, printer, dan perangkat lain yang telah atau dikonfigurasi secara manual. Anda juga dapat memasukkan perintah beberapa kali. Step 2, define a DHCP v4 pool name. Tentukan nama pool DHCP v4. Configuring a DHCP v4 server involves defining a pool address to assign. As shown in the example, the IP DHCP pool name command creates a pool with the specific name and puts the router in DHCP v4 configuration mode, which identified by the prompt router DHCP config. The command syntax to define the pool is the following. Mengkonfigurasi server DHCP v4 itu melibatkan penentuan kumpulan alamat yang akan ditetapkan. As shown, seperti ditunjukkan dalam contoh, perintah IP DHCP pool name membuat kumpulan dengan nama yang ditentukan dan menempatkan router dalam mode konfigurasi DHCP v4 yang diidentifikasi oleh prompt router, yaitu DHCP strip config. Sintaks perintah untuk mendefinisikan pool adalah sebagai berikut. Di bawah ini, IP DHCP pool name. Step 3, configure the DHCP v4 pool. The table lists the task to complete the DHCP v4 pool configuration. The address pool and default gateway router must be configured. Use the network statement to define the range of available address. Use the default router command to define the default gateway router. Typically, the gateway is the LAN interface of the router closest to the client's device. One gateway is required, but you can list up to 8 addresses if there are multiple gateways. Other DHCP v4 pool commands are optional. For example, the IPv4 address of the DNS server that is available to the DHCP v4 client is configured using the DNS server command. The domain name command is used to define the domain name. The duration of the DHCP v4 list can be changed using the list command. The default list value is 1 day. The NetBIOS name server command is used to define the NetBIOS Win server. Langkah kedua, tentukan nama pool langkah 3, mengkonfigurasikan pool DHCP v4. Nah, tabel di bawah ini tuh mencantumkan tugas untuk menyelesaikan konfigurasi kumpulan DHCP v4. Kumpulan alamat dan router gateway default harus dikonfigurasi. Gunakan
gunakan pernyataan jaringan untuk menentukan rentang alamat-alamat yang tersedia. Menggunakan perintah default router untuk menentukan router gateway default. Biasanya, gateway adalah antarmuka LAN router yang paling dekat dengan perangkat klien. Satu gateway diperlukan, tetapi kita dapat mencantumkan hingga 8 alamat jika ada beberapa gateway. Perintah pool DHCP v4 lainnya bersifat opsional. Misalnya, alamat IPv4 server DNS yang tersedia untuk klien DHCP v4 dikonfigurasi menggunakan perintah DNS server. Perintah domain name digunakan untuk menentukan nama domain. Durasi DHCP v4 dapat diubah dengan menggunakan perintah list. Nilai sewa default adalah 1 hari. Perintah netBIOS name server digunakan untuk menentukan server netBIOS win server. Ini di bawah-bawah ini ada list untuk mencantumkan tugas untuk menyelesaikan konfigurasi kumpulan DHCP v4. Ini bisa menggunakan network number, address dari address 2 sampai address 8, default router, address, DNS server, address, domain name, domain, list, days, hours, minute, infinite, netBIOS name server, address. Selanjutnya di 7.2.3 configuration example. The topology for the example configuration is shown in the figure. Ini contoh dari konfigurasi dari DHCP v4. The example shows configuration to make R1 DHCP v4 server to the 192.168.10.0/24 LAN. Ini config-nya. Dari sini IP DHCP exclude address, DHCP pool, LAN pool, network, default router, DNS server, domain name, hingga end. Di 7.2.4 DHCP v4 verification command. Use the command in the table to verify that the Cisco IOS DHCP v4 server is operational. Gunakan perintah di bawah ini supaya untuk memverifikasi bahwa server Cisco IOS itu beroperasi DHCP 4-nya. So running config section DHCP ini gunanya itu untuk menampilkan perintah DHCP 4 yang dikonfigurasi pada router. Lalu so IP DHCP binding menampilkan daftar semua pengikatan alamat bind alamat IPv4 ke alamat MAC yang disediakan oleh layanan DHCP 4. Lalu selanjutnya ada so IP DHCP server statistik. Itu menampilkan informasi mengenai jumlah pesan DHCP 4 yang telah dikirim dan diterima. 7.2.5 verify DHCP v4 is operational. The topology shown in the figure is used in the example output. In the example, R1 has been configured to provide DHCP v4 service. PC1 has not been powered up and therefore does not have an IP address. PC1 does not have a IP address. So bisa dilihat di sini PC1 itu belum dikasih address. Di switch 1 dan switch 2 itu sudah. Ini 192.168.11.0, 10.0. The output of the following comments assume PC1 has received its IPv4 addressing information from the DHCP v4 server. You may need to enter ipconfig /renew on a Windows PC to force it to send out DHCP discover message. Click its button to see the command output verifying that the DHCP v4 is operational. Di 7.2.6 syntax checker configure DHCP v4. In this syntax checker activity, you will configure R1 to be the DHCP v4 server for the 192.168.11.0/24 network. Saya lihat di sini gimana cara kita itu mengkonfig R1 agar dia bisa bagaimana cara kita mengkonfig R1 itu ke DHCP v4.
Nah, ini dari awal IP DHCP exclude address, masukkan IP-nya. Lalu IP DHCP exclude address, masukkan IP-nya. Lalu selanjutnya IP DHCP pool LAN pool 2 network, masukkan IP. Default router, masukkan gateway. DNS server, default router ini masukkan ini IP router. DNS server itu masukkan IP DNS, domain name, example ini bebas. Ini contohnya example.com, and selesai dari situ kita telah berhasil mengkonfigurasi DHCP v4. Di 7.2.7 disable the Cisco iOS DHCP v4 server. The DHCP v4 service is enabled by default. To disable the service, use the no service DHCP global configuration mode command. Use the service DHCP global configuration mode command to re-enable the DHCP v4 server process. As shown in the example, enabling the service has no effect if the parameters are not configured. Note, clearing the DHCP binding or stopping and restarting the DHCP service may result in duplicate IP address being temporarily assigned on the network. No service DHCP, service DHCP. Ini. Jadi layanan DHCP 4 itu diaktifkan secara default. Untuk menonaktifkan layanan, gunakan perintah no service DHCP. Nah, global configuration mode. Gunakan perintah service DHCP global configuration mode untuk mengaktifkan kembali proses server DHCP v4. Jadi cara kita mematikannya itu sama no service DHCP. Dan lalu kalau kita ingin menghidupkannya itu no-nya hilangin jadi service DHCP global configuration mode. Amen. Nah, lalu selanjutnya seperti mengaktifkan layanan itu tidak akan berpengaruh jika parameternya tidak dikonfigurasi. Note, menghapus pengikatan DHCP atau menghentikan dan memulai ulang layanan DHCP dapat mengakibatkan elemen IP duplikat ditetapkan sementara terdapat pada jaringan. 7.2.8 in a DHCP v4 relay in a complex hierarchical network, enterprise servers are usually located centrally. These servers may provide DHCP, DNS, TFTP, and FTP service for the network. Network client are not typically on the same subnet as the server. In order to locate the server and receive the service, client often use broadcast message. In the figure, PC1 is attempting to acquire an IPv4 address from a DHCP v4 server using a broadcast message. In this scenario, R1 is not configured as a DHCP v4 server and does not forward the broadcast because the DHCP v4 server is located on a different network. PC1 cannot receive an IP address using DHCP. R1 must be configured to relay DHCP v4 message to the DHCP v4 server. Jadi di relay DHCP v4 ini dalam jaringan hierarkis yang kompleks, server perusahaan biasanya terletak pada pusat. Server ini dapat menyediakan layanan DHCP, DNS, TFTP, dan FTP untuk jaringan. Klien jaringan biasanya tidak berada di subnet yang sama dengan server tersebut. Untuk menemukan server dan menerima layanan, klien sering menggunakan pesan siaran, broadcast message. Pada gambar di bawah ini, PC1 itu mencoba memperoleh IPv4 dari server DHCP v4 menggunakan pesan siaran, menggunakan broadcast message. Dalam skenario ini, R1 itu tidak dikonfigurasi sebagai server DHCP v4 dan tidak meneruskan siaran, karena server DHCP v4 berada di jaringan yang berbeda. PC1 itu tidak dapat menerima alamat IP menggunakan DHCP. R1 harus dikonfigurasi untuk meneruskan pesan DHCP v4 ke server DHCP v4. Uh, 7.2.9 Other Service Broadcast Relay. DHCP is not the only service that the router can be configured to relay. By default, the IP helper address command to forward to the following ODP server: port 37 time, port 49 TACAX, port 53 DNS, port 67 DHCP
BootP server, BootP server, port 68 DHCP / BootP client, port 69 DFTP, port 137 NetBIOS name service, port 138 NetBIOS diagram service. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer di 7.2.10. Konfigur DHCP v4. Di sini kita itu di paket tracer ini kita akan mengkonfigurasi sebuah router agar menjadi DHCP server. Pertama itu di step 1, configure the exclude IPv4 address. Di sini kita bisa lihat, di sini kita diberikan instruksi configure R2 to exclude the first 10 address from the R1 LAN, R2 config IP. Ini di sini saya sudah menyelesaikan paket tracernya. Nah, di sini kita dapat lihat configure R2 exclude the first 10 address from the R1 LAN, IP DHCP exclude address 192.168.10.10. Di sini kita bisa lihat juga. Sini 10. Di sini kita bisa lihat komennya. Nah, setelah itu configure R2 to exclude the first 10 address from R3 LAN. Lalu kita akan exclude address the first 10 address pertama dari R3, dari router ketiga. Nih, IP DHCP exclude address 192.168.30. Ini kan tadi yang pertama R1, router 1 itu IP-nya kan 10.1 hingga 10.10. Lalu di router 3 itu 30.1 hingga 30.10. Lalu di sini kita akan membuat create DHCP pool on R2 for the R1 LAN. Di sini kita akan membuat nih IP DHCP pool R1 LAN. Lalu pasang network, memasukkan default routernya, memasukkan DNS servernya. Lalu di sini kayaknya ada ini IPv4 addressnya. Masukkannya di sini sesuai di perintah. Lalu selanjutnya di DNS server 192.168.20.254 interface gigabit Ethernet 0/1 itu IP address DHCP no shutdown. Di sini kita telah berhasil konfigurasi router 2, full mengkonfigurasi router 2 agar menjadi DHCP server. Nah, lalu kita masuk ke router 1. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi router 1 dan router 3 sebagai DHCP relay agent. Nah, di sini kita dapat, di sini ada perintahnya interface gigabit Ethernet 0/0 IP helper address 10.1.2 1.2. Sini enable config terminal interface gigabit Ethernet 0/0 lalu IP helper address 10.1.1.2. Jadi kita juga telah berhasil mengkonfigurasi router 1 sebagai DHCP relay agent. Selanjutnya di router 3 sama, kita akan mengkonfigurasinya sama seperti router pertama, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0 IP helper address 10.2.2.2. Di sini kita telah berhasil mengkonfigurasi router 3 agar menjadi DHCP relay agent. Nah, selesai kita mengkonfigurasi 3 router ini, kita ditugaskan untuk mengubah IP configuration ini dari static menjadi DHCP. Ketika kita berhasil mengkonfigurasi router 1, 2, dan 3, maka jika kita mengganti IP configuration dari static ini ke DHCP, maka dia akan berhasil seperti ini. DHCP request successful.
Nah, di sini ini juga berlaku untuk PC2, IP configuration. Dari static, jika kita ganti ke DHCP, maka dia akan berhasil mendapatkan IP dari DHCP. Lalu di sini saya akan membahas tentang configure DHCP versi 4 client. Pada bagian 7.3.1, ini ada Cisco router as a DHCP versi 4 client ataupun router Cisco sebagai klien DHCP versi 4. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada beberapa skenario di mana mungkin kita akan memiliki akses ke server DHCP melalui ISP. Jadi dalam hal ini kita akan mengkonfigurasi router Cisco IOS sebagai klien DHCP versi 4. Di sini juga dijelaskan bahwa terkadang router Cisco di kantor kecil ataupun kantor rumah atau disebut dengan SOHO dan kantor cabang, hal itu harus dikonfigurasi sebagai klien DHCP versi 4 dengan cara yang sama seperti komputer klien. Jadi metode yang digunakan itu bergantung pada ISP-nya. Namun, dalam konfigurasi yang paling sederhana, interface Ethernet itu digunakan untuk terhubung ke modem kabel atau DSL. Dan untuk mengkonfigurasi interface Ethernet sebagai DHCP itu menggunakan perintah konfigurasi interface IP address DHCP. Di sini ada contoh di mana ini ada router yang berfungsi sebagai DHCP versi 4 klien. Jadi ini adalah dicontohkannya sebagai SOHO, yaitu kantor kecil ataupun kantor rumah. Lalu ini dihubungkan dengan kabel ataupun DSL modem dengan interface dari routernya itu Gigabit Ethernet 0/0/1. Lalu ini terhubung ke DHCP versi 4 server, yaitu ISP. Lalu selanjutnya ini ada configuration example, yaitu contoh dari konfigurasi. Jadi untuk mengkonfigurasi interface Ethernet sebagai klien DHCP itu menggunakan perintah IP address DHCP. Interface configuration mode seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Jadi konfigurasi ini mengasumsikan bahwa ISP telah dikonfigurasi untuk menyediakan informasi pengalamatan IP versi 4 pada pelanggan tertentu. Jadi di sini yang pertama itu kita masuk ke interface-nya, yaitu interface dari SOHO tadi, yaitu Gigabit Ethernet 0/0/1. Lalu kita gunakan perintah IP address DHCP untuk mengkonfigurasi interface Ethernet sebagai klien DHCP. Lalu kita masuk ke no shutdown untuk mengaktifkannya. Jadi perintah show IP interface Gigabit Ethernet 0/0/1 ini mengkonfigurasi bahwa interface itu telah aktif dan alamat dialokasikan oleh server DHCP versi 4. Jadi ini untuk melihatnya yaitu dengan perintah show IP interface. Interface-nya itu seperti tadi, yaitu Gigabit Ethernet 0/0/1. Jadi ini adalah contoh bahwa IP address DHCP dari SOHO tadi itu sudah aktif di interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Lalu selanjutnya ini ada home router as a DHCP versi 4 klien, yaitu router rumah sebagai klien DHCP versi 4. Di sini dijelaskan bahwa router rumah itu biasanya sudah diatur untuk menerima informasi pengalamatan IP versi 4 itu secara otomatis dari ISP. Hal ini dimaksudkan agar pelanggan dapat dengan mudah mengatur router dan terhubung ke internet. Misalnya pada gambar ini menunjukkan halaman pengaturan One Default untuk router nirkabel. Perhatikan bahwa jenis koneksi ini diatur ke Automatic Configuration DHCP, dan hal ini digunakan saat router terhubung ke modem DSL atau kabel dan bertindak sebagai klien DHCP versi 4 yang meminta alamat IP versi 4 dari ISP seperti yang ditunjukkan dari topologi tadi. Jadi itu tuh menggunakan Automatic Configuration DHCP karena router tadi itu terhubung ke modem DSL
ataupun kabel dan akan bertindak sebagai klien DHCP versi 4. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh ini. Lalu selanjutnya ini ada sintaks secure, configure Cisco router DHCP client, yaitu pemeriksaan sintaks konfigurasi router Cisco sebagai klien. Jadi dalam aktivitas ini kita akan memeriksa sintaks dari topologi ini dan kita akan mengkonfigurasi router Cisco sebagai klien DHCP. Jadi seperti ini. Yang pertama itu kita masuk ke dalam mode konfigurasi interface. Jadi kita menggunakan Gigabit Ethernet 0/0/1. Seperti contoh ini, kita menggunakan interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Jadi ini adalah konfigurasi interface untuk memperoleh informasi pengalamatan IP versi 4 dari ISP. Lalu selanjutnya itu kita aktifkan interface-nya, yaitu dengan contoh IP address DHCP seperti contoh ini. Lalu kita kembali ke dalam mode exec, yaitu dengan no shutdown, dan ini juga adalah perintah untuk mengaktifkannya. Lalu kita end karena ini sudah selesai. Lalu kita end untuk keluar dari mode exec-nya. Lalu di sini kita memeriksa show IP interface Gigabit Ethernet 0/0/1. Dan di sini ditunjukkan bahwa telah berhasil mengkonfigurasi router sebagai klien DHCP. Jadi output yang keluar dari konfigurasi yang telah dilakukan dan kita show konfigurasi yang telah dilakukan tadi, outputnya akan seperti ini jika kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi router sebagai klien DHCP. Jadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata ataupun ada penjelasan yang kurang dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.